Di landasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang masalah penting selanjutnya adalah yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin. Langsung saja Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-aslu salisu, ya, landasan atau masalah penting yang ketiga adalah inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah. Sesungguhnya ya bentuk kesempurnaan dari bersatu dalam agama yaitu as-sam'ah, mendengar, wa ta'ata, dan taat. Kepada siapa? Liman ta'ammara alaina, kepada seseorang yang telah menjadi pemimpin bagi kita. Seorang yang telah diangkat jadi pemimpin bagi kita, wajib taat kepada pemimpin. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun ya, yang menjadi pemimpin tersebut seorang hamba Habasyian, ya, hamba dari Habasyah atau Ethiopia. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan kafiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini, ya. Landasan yang ketiga ini bayanan syafiyan, itu dengan penjelasan yang syafiyan, yang memuaskan, kafiyan, yang mencukupi, biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran, ya, yaitu biwujuhin min anwa'il bayan, yaitu dari segala aspek, ya, dari segala aspek, dari segala sisi, ya, jenis-jenis penjelasan, baik secara takdir, baik secara syar'an, secara syariat, wa qadaran, dan juga secara realita atau fakta. Secara takdir Allah jelaskan dengan berbagai sisi, berbagai aspek, baik secara syariat atau secara ya kenyataan atau fakta, qadaran. Ya. Nah, itu matan ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk pada penjelasan atau syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Al-aslu salisu, ya, masalah penting yang ketiga ini adalah ta'atu waliyil amril muslimi, ya, taat kepada ulil amri, ya, yaitu seorang yang memegang urusan umat, ya, maksudnya seorang yang menjadi pemimpin, ya, seorang pemimpin yang muslim. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima'a illa bi ta'ati waliyil amri. Mengapa? Karena ya, ini masih melanjutkan poin sebelumnya berkaitannya, karena tidak mungkin persatuan yang tegak di atas agama, di atas tauhid tersebut kecuali dengan taat kepada pemimpin, ya. Fala ijtima'a illa bi imamin, maka tidak mungkin terwujud, terrealisasi persatuan illa bi imamin, kecuali dengan adanya pemimpin, imam. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin, dan ya, tidak ada kepemimpinan, ya, kecuali dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Karena ya tidak ada faedahnya juga ada pemimpin tapi enggak ditaati, masyarakat semua tidak mau mentaati, ya, ini juga tidak ada faedahnya, ya. Karena namanya pemimpin itu harus ditaati selama pemimpin tersebut, ya, tidak memerintahkan kepada maksiat dan kekufuran. Ya. Maka kalau sudah diangkat jadi pemimpin, kita harus tunduk, harus taat, ya, selama perintahnya itu tidak keluar dari syariat Allah. Fawaliyul amril muslimi ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Maka waliul amri, pemimpin yang muslim, Allah telah menjadikan baginya, dirinya, rahmatan, ya, rahmat, ya, kasih sayang lil muslimin, bagi orang-orang Islam, liiqamatil hududi, untuk menegakkan hukuman had, ya. Dan ini idealnya yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran. Nah, ini kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukuman pelanggaran, ya, zina, kemudian pencurian dan lain-lain. Ini tugasnya pemimpin. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan juga ya dengan adanya pemimpin ini dapat menegakkan amar ma'ruf, ya, yaitu untuk memerintahkan hal-hal yang baik, wan nahyi 'anil munkar, dan juga mencegah dari perbuatan mungkar, wa nusratil mazlumi minal zalimi, dan juga adanya pemimpin ini
supaya membela ya atau menolong orang-orang yang dizolimi dari orang yang menzolimi. Wa hifdzil amni dan juga untuk mewujudkan ya keamanan di negeri ini. Ya. Hadza min rahmatillahi. Nah, ini merupakan bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Wassahabatu lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu. Ya, dan para sahabat tatkala ya melihat dan menyaksikan di mana Rasulullah SAW wafat, lam yadfanuhu, mereka tidak langsung menguburkan Nabi. Hatta baya'u imamahum, sampai mereka para sahabat ya membaiat imam mereka, yaitu pengganti Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya, mengapa? Karena Nabi itu wafat hari Senin, sedangkan dikuburkan hari Rabunya. Karena sibuk. Para sahabat sibuk mencari orang yang akan menggantikan posisi Nabi. Nah, ini perlu adanya pemimpin. Bahkan sampai kejadian seperti ini ya, penguburan Nabi pun ditunda karena pentingnya ya mengangkat pemimpin, ya, adanya pemimpin. Dan ini dibolehkan ya ketika ada sesuatu hal yang penting. Nah, seperti ini, untuk mencari pengganti pemimpin maka perlu adanya seorang yang dibaiat ya, mengganti posisi Nabi dulu, baru setelah itu dikuburkan. Subhanallah. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati. Ya, karena mereka yakhshawna, khawatir jika tidak ada pemimpin, khawatir takut terhadap ikhtilaf, perselisihan, dan juga fitnah, ya, kekacauan. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala lailatan wahidatan. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka para sahabat mengetahui, annahu la yasluhu, bahwa kehidupan mereka tidak akan menjadi baik, wala lailatan wahidatan, meskipun satu hari saja, biduni imamin, tanpa pemimpin. Mereka tahu hidup mereka tidak akan baik ya, walaupun sehari saja tanpa ada pemimpin, harus ada pemimpin terlebih dahulu. Lianna hadza min daruriyatid dini. Karena mengapa? Karena masalah yang angkatnya pemimpin ini itu merupakan masalah vital ya, masalah penting ya, urgen, suatu hal yang mendesak dalam agama Islam ya, suatu hal yang penting. Wala yumkinu an yakuna hadza illa bisam'i wa ta'ati liwaliyil amri. Dan hal ini tidak akan terwujud ya kecuali dengan dengan mendengar wa ta'at, dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang pentingnya taat kepada pemimpin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu pemimpin di antara kalian. Ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Nah, itu taat kepada pemimpin setelah mentaati Allah dan setelah mentaati Rasulnya. La budda min ta'ati ulil amri. Nah, setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, mau tidak mau ya harus atau wajib mentaati pemimpin ya, pemimpin penguasa. Wa qauluhu, dan firman Allah, minkum, yang berbunyi minkum, ay minal muslimin, itu pemimpin di antara kalian haruslah minal muslimin, dari orang-orang Islam. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri an yakuna musliman. Dan maka dari ayat ini menunjukkan ya syarat ya menjadi pemimpin yang wajib ditaati itu dia harus seorang muslim ya, beragama Islam. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, usikum bitaqwallahi. Nabi berwasiat, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah ya. Wassam'i wa ta'ati, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin ya, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammar 'alaikum abdun, meskipun yang memimpin atau yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak
ya, meskipun seorang budak, maka wajib taat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Jelas sekali hadisnya. Ya, fa innahu man ya'ish, maka sungguh siapa yang hidup di antara kalian setelah sepeninggalanku, ya setelah aku meninggal, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Nah, Nabi memberikan solusi ketika Nabi wafat, orang-orang hidup setelahnya itu melihat banyak perselisihan, Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Itu, dan juga wajib berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, yaitu para sahabat khalifah setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk ilmu, Ar-Rasyidin yang mengamalkan ilmunya. Hadzal aslu salisu, ini ya landasan atau masalah penting yang ketiga, yaitu as-sama'u wa ta'atu, mendengar dan taat kepada pemimpin. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammar 'alaikum abadun. Ya, dengar dan taatilah meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin, maka tidak mungkin terwujud, terrealisasi jamaah, yang menjadi jamaah bagi orang-orang Islam kecuali dengan ya adanya pemimpin, ya walil amri yang muslim. Walau lam yakun dza nasabin, walau lam yakun dza nasabin Arabiyyin, ya, meskipun dia tidak memiliki nasab Arab, bal walau kana mamlukan, bahkan meskipun dia seorang budak. Nah, dari sini karena syarat menjadi pemimpin itu harus orang merdeka. Nah, ini seandainya sekiranya ada pemimpin dari kalangan budak, maka wajib ditaati. Ini menggambarkan pentingnya taat ya kepada pemimpin. Taat ya dalam artian selama itu tidak pemimpin tersebut tidak memerintahkan kekufuran atau dosa maksiat. Kemudian halaman berikutnya masih membahas landasan yang ketiga. Ya. Summa sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma fa kaifa al-'amalu bihi. Kemudian jadilah ya masalah penting atau landasan yang ketiga ini la yu'raf inda aktsari man yadda'il ilma, itu tidak diketahui oleh mayoritas atau kebanyakan orang yang mengklaim, yang mengaku dirinya berilmu, tidak tahu orang yang mengaku dirinya berilmu masalah ini. Fa kaifa al-'amalu bihi. Ya. Lalu bagaimana ia mau mengamalkan? Ya, dia aja tidak mengetahui pentingnya ya landasan yang ketiga ini. Ya, tahu saja tidak, bagaimana mengamalkan? Ini orang-orang yang katanya mengaku dirinya berilmu kan, yang telah kita bahas di mukadimah. Ada orang cerdas, cendekiawan, tapi nggak paham 6 masalah penting ini. Nah, kita masuk syarah ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Sara hadzal aslu la yu'rafu inda katsirin mimman yadda'il ilma. Maka jadilah masalah yang ketiga ini la yu'raf, tidak diketahui oleh mayoritas atau kebanyakan orang yang mengaku dirinya berilmu. Fayajhaluna mas'alat as-sam'i wa ta'ati. Mereka jahil, tidak paham pentingnya masalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa ma laha min fadlin, dan juga keutamaan ya pahala, fadilah tentang pentingnya taat dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa ma laha min ahammiyatin, dan juga mereka nggak tahu urgensi ya pentingnya taat dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Faqaifa bil awami wa hum ashaddu jahlan fi hadza. Ya, mereka yang mengaku dirinya berilmu padahal aslinya bukan, ya walaupun mereka disebut orang cerdas. Faqaifa bil awam, maka bagaimana dengan orang awam? Tentu mereka ashaddu jahlan, sangat atau lebih bodoh lagi. Ya, fi hadza dalam masalah yang ketiga ini. Ya.
Fasara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari indahum. Maka jadilah orang yang berani, orang yang pemberani, yang memerintahkan yang ma'ruf, hal-hal yang baik, wa yanha 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan munkar. Indahum, menurut mereka apa? Kata mereka yang pemberani itu, kata mereka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wallazi la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Yang mereka tidak peduli ya celaan orang-orang yang mencela ya karena Allah gitu. Mereka nggak peduli celaan orang-orang yang mencela. Indahum itu menurut mereka. Huwallazi yakhruju ala imamil muslimin, dan orang inilah yang keluar dari kepemimpinan ya orang-orang Islam. Wa yakhla yada ta'ati. Ya, kemudian mereka melepas ya tangan ketaatan. Ya, mereka melepaskan dirinya dari ketaatan kepada pemimpin. Wa yunadi bitsawrati. Ya, kemudian ya mereka menyeru-nyeru bitsawrah untuk apa? Menjatuhkan ya, mereka menuntut atau memanggil untuk menjatuhkan, untuk menurunkan alal hukamil muslimin, atas ya pemimpin-pemimpin atau hakim-hakim dari kalangan orang-orang Islam ya. Mereka menuntut demo, mereka menuntut menurunkan, menggulingkan, turun jabatan kepada pemimpin orang-orang Islam bimujarradi husulil khata'i minhum ya, bimujarradi husuli khata'in minhum, hanya semata-mata karena mendapati satu kesalahan saja di antara pemimpin tersebut. Ya, subhanallah, itu banyak orang-orang kita dapati hanya bisa mengkritik tanpa mendoakan. Ya, jadi karena satu kesalahan turunkan penguasa, pemimpin, ini kan tidak seperti itu. Ya, hanya gara-gara tadi satu kesalahan saja, au maksiatin, atau karena satu maksiat saja. La tasila ila haddil kufri, yang tidak sampai kesalahan atau maksiat itu tidak sampai kepada batas kekufuran. Ini banyak ya kan orang yang tidak paham pentingnya taat dan mendengar nasihat kepada pemimpin. Hanya bisa protes pencela. Subhanallah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wasara hadisul majalisi wan nadawati, dan jadilah pembicaraan ya mengenai kesalahan, keburukan pemimpin, hadisul majalisi, di majelis-majelis, wan nadawati, di seminar-seminar, wal muhadarati, dan juga di muhadarah ya, kajian-kajian. Apa yang mereka bahas, apa yang mereka bicarakan dalam seminar-seminar tersebut, di tempat-tempat kajian, fi tatabbu'i atharatil ulati, itu dengan mereka menelusuri, mencari-cari kesalahan, ketergelinciran pemimpin, wa tafkhimiha, dan juga mereka besar-besarkan, mereka kompori itu semakin besar lagi jadinya, padahal mungkin kesalahannya kecil ya. Wa nafkhi fiha, dan ditiup-tiup, maksudnya ya masalah itu yang tadinya kecil dikompor-kompor sehingga menjadi besar. Hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimati, sampai hal itu berujung kepada perpecahan kalimat, wa tanfirir ra'iyati min ta'ati waliyil amri ya, sampai mereka itu tanfir ya, tanfir ra'iyati, yaitu penolakan rakyatnya yang tidak mau taat kepada pemimpin, walil amri, hatta yakhtallal amnu, sampai keamanan itu hilang, rasa aman hilang ya, watus faqud dima'u, dan sampai ditumpahkan darah ya, sampai terjadi pertumpahan darah. Wa ya'ulul amru illa fasadi asyad di minal fasadil ladzi yahsulu minas sabri, sampai hal itu berujung atau menyebabkan masalah ini menjadi kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang mereka dulu dapatkan, dan mereka bersabar menerimanya. Dan ketika mereka tidak sabar, melakukan pemberontakan dan lain-lain, sehingga ini menyebabkan masalah kerusakan lebih besar daripada ketika dia dulu mungkin mendapatkan juga
melihat pemimpin zalim tapi bersabar itu masih mending. Ya, masih mending. Tidak dengan ketika mereka memberontak dan lain-lain, ini menyebabkan kerusakan ya menjadi lebih besar. Ya itu yahsulu minas sabr yang mereka dapatkan ketika mereka bersabar itu lebih baik. Ala taati walil amri, yaitu ketika mentaati pemimpin al-fasik yang mungkin melakukan dosa besar. Ya, ini kaitannya dosa besar berarti melakukan kejahatan atau maksiat karena apa? Kaitannya dengan Allah, fasik, pelaku dosa besar, atau wazalim, atau dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Ini berkaitan dengan ya masyarakat, orang-orang berbuat zalim, pemimpin kepada rakyat, al-fasik ini berbuat dosa, ya kaitannya dengan Allah. Allazi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun, yang apa tidak sampai, yang menurut mereka itu ya, tidak sampai kepada atau tidak muncul dari pemimpin tersebut kekufuran bawahun, kufuran yang nyata terang-terangan, yang tidak nampak. Indahum alaihi minallahi sultanun, sehingga mereka memiliki hujah ya kepada Allah, memiliki hujah untuk apa? Memvonis kekafiran pemimpin tersebut, ya. Seperti itu. Jadi tidak muncul ya kekufuran yang nyata, yang jelas, sehingga dengannya orang-orang dapat memberikan vonis atau melabeli kafir, hukum vonis kafir ya kepada pemimpin. Ya, kalau itu misalnya ya belum nampak jelas kekufuran dan mereka tidak memiliki hujah, tidak memiliki argumentasi untuk mengkafirkan pemimpin. Ya hanya karena mungkin kesalahan atau maksiat, zalim tentu ada, tapi bukan berarti kita memberontak, menjatuhkan atau mencopot. Tidak, kita bersabar mendapati pemimpin seperti ini. Karena adanya pemimpin seperti ini, karena rakyatnya juga keadaannya dulu seperti ini. Ya, seandainya jika kita atau masyarakat ini soleh semuanya baik semua, tentu ini secara otomatis Allah angkat pemimpin yang soleh. Namun kenyataannya banyak masyarakat, ya kita tahu banyak yang tidak taat, ya banyak yang masih tidak sholat berjamaah, ya, sehingga banyak manusia yang tidak berilmu, sehingga terjadi pemilihan, ya jadilah orang yang diangkat yang tidak berilmu. Ya seandainya semuanya soleh, berilmu, paham agama, ini dengan izin Allah, Allah akan mengangkat pemimpin yang baik, yang soleh. Bagaimana keadaan pemimpin? Itulah karena keadaan rakyatnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.